Halo semuanya, balik lagi di cerita Lili. Oke, di sini aku mau ceritain persiapan untuk UKM PPICBT gitu. Dimana kan kalau di profesi apoteker itu kan pengumuman atau lulusannya tuh dilihat dari nilai UKM PPICBT itu, dimana pasti setiap mahasiswa profesi apoteker belajar sangat giat untuk 4 jam di dalam ruangan dengan mengerjakan 200 soal UKSCBG tersebut gitu. Nah, di sini aku mau ceritain persiapan untuk UKM PPICBT itu. Sebelumnya kan kalau dari kampus tuh biasanya ada yang nyiapin try out gitu. Terus yang pasti kita harus ikut bimbelnya mau di mana aja. Banyak komunitas bimbel yang bisa kita pilih. Dilihat aja reviewnya, review sebelumnya atau cutting sebelumnya pakai bimbel apa gitu. Kalau aku personally, ini pribadi aku ya, kalau aku tuh untuk fokus belajar UKM PPSCBT itu yang benar-benar 9 to 5 itu dari TO nasional gitu. Dimana TO nasional itu dia biasanya 1 bulan sebelum UKI. Dimana kalau TO nasional itu kan kita kayak simulasi dari soalnya, dari waktunya. Kemudian nanti setelah 2 minggu after dari TO nasional itu bakal ada feedback gitu. Feedback itu bisa kita lihat di akun UKM PPAI-nya. Nanti sebelumnya akan dibuat akun gitu. Nanti dari situ kita akan ngeliat feedbacknya gitu. Jadi kita bisa lihat kelemahannya itu dari bidang apa-apa aja gitu. Nanti ada tulisnya, misalnya kayak administrasi gitu, ada gitu nanti sekian soal yang benar sekian, totalnya sekian gitu. Dari situ kita bisa evaluasi gimana kelemahannya di sini nih. Jadi karena udah tergambar secara langsung gitu di TO NAS itu, jadi kita lebih aware gitu, lebih semangat gitu. Soalnya walaupun ya kita juga TO gratis kan banyak tuh kan. TO gratis itu juga kita coba, cuma pasti feel-nya beda gitu. Kalau di TO NAS tuh emang seperti UKCBT-nya gitu. Jadi dari situ baru fokus belajar. Dan emang kerjaannya tuh 24 jam itu 15 jamnya belajar gitu. Sisanya tuh kayak mau beli makan atau tidur gitu. Kadang tidur pun bentar, kayak cuma 2 jam, terus belajar lagi, terus belajar, terus nanti jedanya cuma sholat, mandi, makan, terus tidur tuh itu pun cuma bentar. Terus yang paling penting itu sebenarnya ini, kalaupun ikut tryout itu sebenarnya yang perlu ditengok pembahasannya gitu. Jadi kayak misalnya kita bahagia nih nilai tryout yang maupun gratis ataupun berbayar ataupun TONAS, senang nih dapatnya, benernya banyak, tapi kita harus ingat juga pembahasannya gitu. Nanti kita sesuaikan lagi. Kadang tryout yang gratis juga harus kita jeli, kita tengoknya. Kadang kalau kita cuma berfokus ke jawaban itu takutnya kita terkesan menghafal gitu. Sebaiknya itu kita memahami gitu. Apalagi kayak antibiotik itu kan banyak tuh kan, beta lactam, belum lagi efek sampingnya, belum lagi kontraindikasinya, belum lagi biasanya kalau yang ditanya di UK itu dia nggak first line-nya, biasanya second line ataupun three line-nya. Jadi kita emang harus banyak gitu hafalannya. Kadang tuh sampai takut terbalik-balik gitu. Jadi kalau saran dari aku tuh kayak dikelompokin aja dulu. Misalnya kalau
obat-obatan tuh bisa disingkat gitu, kayak misalnya obat beta blocker. Itu kan ada yang non selektif sama yang selektif. Gitu. Kalau yang bisa disingkat gitu, jadi lebih mudah menghafalnya gitu. Dan kalau untuk cara supaya kita nggak terbolak-balik itu sebenarnya latihan aja sih, latihan soalnya. Jadi kadang soal itu meragukan, sedangkan waktu kita kan dikit nih, waktu kita cuma 1 menit 1 soal, belum lagi nanti ngisi data, entah ngeblank, entah soal ceritanya panjang gitu. Jadi kita yang benar-benar harus fokus dan langsung gitu tahu ini nih sebenarnya ditanya ini kan gitu, takut salah tafsir gitu. Jadi kita emang benar-benar harus fokus gitu. Jadi emang harus sering latihan soal sih. Dan ketika dalam ruangan itu yang terpenting itu yang pertama itu harus baca soalnya dulu gitu. Nanti kan narasinya panjang nih, cerita gitu, kemudian sebenarnya pertanyaannya tuh cuma dikit gitu. Jadi kita harus baca soal dulu biar nanti ngelihat narasinya langsung tahu, oh ini langsung jawab gitu. Soalnya kan waktunya banyak, belum lagi soal hitungan. Apalagi soal hitungan tuh kadang kita kan manusia ya, kadang ngeblank, ini rumusnya yang dikali ini apa yang dibagi ini ya gitu. Apalagi kayak perhitungan tuh kadang ada yang narasi gitu, narasi belum lagi kita ganti satuan kadang, terus kadang jawabannya tuh ada di situ yang kalau nggak kita ganti satuannya gitu, terus kita harus diam lagi merenung, ini nih ganti satuan nggak ya gitu. Jadi emang harus fokus gitu, harus, dan jangan stuck di satu soal. Misalnya kalau udah baca sekali nih, oh nggak tahu, skip aja dulu soalnya, tandain ragu-ragu gitu. Dan oh ya, kalau soal hitungan juga pakai kalkulator kan, jadi kalian tuh harus sering latihan kalkulator di rumah, kalkulator laptop aja dicoba. Kurang lebih sama sih sama komputer. Dan yang terpenting tuh yaitu berdoa. Kemudian di H-1 tuh kalau bisa full istirahat aja, soalnya H-1 tuh kan biasanya ada briefing tuh paginya, kemudian malamnya tuh kalau bisa istirahat aja. Kalaupun mau belajar itu cuma sampai jam 10 gitu, udah jam 10 istirahat sampai pagi, terus sholat subuh, minta doa orang tua, keluarga gitu. Apalagi yang shift pagi itu biasanya datangnya jam 6. Kalau kalian begadang, takutnya nggak fit. Kita butuh fokus gitu, dengan waktu yang cuma 1 menit untuk 1 soal. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu itu gitu. Dan kalau ada soal yang alhamdulillah gampang yang bisa kita lakuin sebelum dari 1 menit, itu langsung kita manfaatin untuk soal hitungan gitu. Biasanya soal hitungan tuh kan lama, belum lagi kita mencet kursornya tuh kan lama tuh biasanya gitu. Dan kalau bisa kalian tuh punya catatan sendiri gitu, kayak walaupun nanti ada modul nih dari bimbel kalian, tapi harus punya catatan gitu, yang misalnya cuma kalian yang ngerti nih ini nih. Biasanya kalau nulis sendiri tuh dia langsung ingat gitu catatannya. Kalau aku di satu ini catatan, padahal buku bimbel ada, cuma kayak kalau nyatat tuh lebih paham gitu. Terus aku ada buat sticky notes yang penting-penting, terus ini untuk rumus aku kasih warna-warna gitu. Itu aja sih, semoga